Ini lantainya lantai papan berserta terasnya. Nah, ada masalah juga dengan papan ini Pak ya, karena sering berganti terus karena setiap tahun ini rusak. Kemudian kondisi sekolah kita juga panggung Pak. Otomatis ya banyak juga masalah pada anak-anak Pak ya. Banyak alat-alat tulis mereka yang jatuh karena kan papan itu kan tidak rapat. Jadi sering jatuh dan tiap tahun harus diperbaiki. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih dengan program ini sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana di SMP Negeri 7 yang ramah bagi peserta didiknya. Kita melihat bahwa karena jumlah peserta didik yang cukup banyak, sementara ruang belajar yang kurang, sehingga kondisi yang terjadi, peserta didik menggunakan lab IPA atau ruang perpustakaan sebagai ruang belajar. Banjir di dalam kelas itu sangat susah Pak, karena terutama itu ya airnya cukup tinggi lalu lumayan masuk, karena guru-gurunya itu memberi pelajaran di papan tulis tuh kerendam air kakinya siswanya ya juga, karena itu mengganggu kami, sangat mengganggu. Perjalanan saya dari rumah ke sekolah, saya menggunakan sepeda. Sampainya di sekolah, seringkali saya kebasahan sepatu dan celana. Di saat itu saya tidak bisa lagi mengeringkannya karena sudah sampai di sekolah. Banjir membuat saya lebih susah belajar dan sering membuang waktu belajar. 80% gedung sekolah ini hampir runtuh, dan alhamdulillah setelah revitalisasi dengan kondisi yang baru, harapan kami bisa termanfaatkan dengan baik. Kondisi yang baik ini tentu akan menciptakan lingkungan kerja yang baik, lingkungan sekolah yang baik, yang dapat menciptakan suasana belajar mengajar dengan baik pula. Memanfaatkan kondisi yang serba baik ini untuk pembelajaran yang baik, yang riang gembira, guru senang, murid-murid juga senang. Ini harapan kami, tidak ada jam kosong, tidak ada pembelajaran yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum ada rapid, kondisi sekolah ini sangat memprihatinkan. Yang pertama itu WC-nya tidak ada sama sekali. Jadi hampir tidak ada WC di sekolah ini. Kemudian bangunan kelas, kantor, dan lain sebagainya itu sudah mulai retak. Kemudian atapnya sudah mulai bocor, plafonnya sudah mulai runtuh, dan lain-lain sebagainya. Saya kira kalau program ini berlanjut, saya kira cukup baik dan efektif untuk peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar ini. Selain juga kayaknya lebih efisien dari sisi penganggaran. Saya kira karena itu ada, kalau kita lihat RAP yang ada di swakelola itu lebih murah daripada kita lakukan secara kontraktual seperti itu. Karena ini ada beberapa aspek pemberdayaan yang masuk itu yang membuat lebih efisien dari sisi ekonomisnya, saya kira itu. Semoga ada dibikinkan kantin gitu ya, karena kan kantin ada juga yang direnovasi kan. Kalau
ada dana lebih juga. Kita senang. Saya bekerja langsung di sini dan saya juga ikut membantu mencari tenaga kerja untuk pelaksanaan revitalisasi di SMP Negeri 4 Brebes. Alhamdulillah selama proses berjalan, proses pembangunan lancar dan belum ada kendala sama sekali. Harapan saya ke depan untuk SMP 4 Brebes ini akan menjadi sekolah yang lebih baik lagi dan berprestasi. Kalau swaklola maka sangat membantu masyarakat di sekitar ini karena tukang-tukang yang kita pakai di dalam pekerjaan ini orang-orang sekitar lembaga ini dengan sendirinya pasti merekrut tenaga kerja yang dari wilayah ini dan sangat membantu sekali. Kami rasa bahwa bantuan yang ada ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, teristimewa anak-anak didik yang bersekolah di lembaga ini. Harapan kami semoga saja bisa mendapatkan bantuan yang lebih layak lagi bagi sekolah kami, misalnya rehabilitas lapangan atau lain sebagainya.